Baik, selamat sore. Kita mulai kuliah kita. Ini kuliah perdana ya untuk mata kuliah di semester genap Embedded Microprocessor Microcontroller ya. Ya ini sebenarnya agak hardware ya. Kita hanya banyak belajar pengertian konsep aja nanti. Kalau prakteknya kebetulan di lab kampus kita itu belum ada laboratorium itu ya. Internet of Things ini laboratoriumnya IoT nih. Nah, tapi sebenarnya perangkatnya nggak mahal juga tuh kalau kamu mau pengen tahu ya alatnya seperti apa ya nanti yang kita pelajari ya. Oke, kita belajar konsepnya dulu. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari konsep dasarnya dulu ya. Apa itu embedded microkomputer, apa itu mikroprosesor ya. Ya, alat ini sangat penting ya kalau di pengembangan infrastruktur Internet of Things ini alat ini sangat penting ya. Sebenarnya kamu dengan memahami konsep embedded microcontroller atau microprocessor ini, kamu bisa menjadi dasar untuk mengerti lebih jauh tentang teknologi komputer ya secara menyeluruh gitu ya. Nah, nanti karena sebuah microcontroller itu adalah sebuah komputer mini gitu ya, komputer yang lebih simpel gitu ya. Nah, jadi kalau kamu tahu cara kerja ini ya nanti untuk belajar komputer yang lebih luas itu mestinya lebih mudah ya. Oke, materi sudah saya sharekan di Learning, silakan di-download. Kalau untuk pengertian apa itu pengertian embedded system ya? Banyak yang mendefinisikan tentang pengertian ini ya. Embedded system itu sebuah sistem tertanam. Nah, jadi memang ini sistem ini biasanya digandengkan ya dengan perangkat yang lain gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya bagian dari sebuah sistem yang lebih besar ya. Yang di dalamnya sebenarnya ini adalah sebuah sistem komputer ya, yang khusus dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Oke. Ini ada di ebook yang kamu bisa download di e-learning itu rasanya sudah saya sharekan ya di ebook ini. Saya punya ebook nih, ebooknya lumayan lengkap lah. Ya. 199 halaman, ayo dah. Gratis belum no. Bahasa Indonesia, nah usah khawatir bahasa Indonesia. Nanti yang materi bahasa asing juga ada. Ya dah. Nah, terapannya luas ya. Jadi kalau mau bikin robot misalnya yang sekarang yang lebih populer ya, itu bisa dengan memperdalam ini. Kamu harus tahu cara kerja dari microcontroller atau embedded system ini ya. Untuk mudah mengetahui itu kita belajar apalah contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu browsing modul embedded di mesin cuci, nah ini kehidupan sehari-hari kamu, ini ada nih, ini pasti di sini ada microcontroller ini. Ini kalau kamu buka ya modulnya nih, isinya seperti ini deh. Nah, ini intinya pasti sebuah microcontroller. Bisa salah satu tipe Arduino biasanya ya, atau Wemos ya. Kalau tidak Arduino, Wemos lebih ekonomis ya. Ini digunakan untuk mengendalikan mesin cuci ini yang ini masih yang semi otomatis ya. Oh, ini sudah otomatis kali ini. Tapi mungkin ini ada dua jenis yang sampai kering ada tidak paling gitu ya. Ini sudah otomatis nih. Nah, ini di sini ada embedded sistemnya juga ya. Jadi ada sebuah microcontroller yang ditanam di sini ya. Sehingga orang tinggal mencet beberapa tombol langsung mesinnya jalan, tahu-tahu bersih gitu ya. Nah, itu gunanya. Atau di bidang lain misalnya ya. Kalau kita browsing. Nah, bahkan di kendaraan bermotor yang up to date, apalagi ini ke depan tuh mobil tuh nggak perlu disupir ya, jalan dewek deh. Nah, itu di situ ya pengendali intinya adalah sebuah embedded system ya. Ada microcontrollernya yang mengendalikan semua perangkat ya. Di nggak usah mobil masa depan ya. Kamu kalau beli mobil yang mungkin keluaran paling nggak 2 tahun ke belakang ya, itu kalau kamu bawa ke bengkel ya, itu bengkel yang modern dia bisa mendownload apa yang tersimpan di memori microcontrollernya ya, untuk mengetahui perilaku pengemudinya ya. Jadi mobilnya ini
ngisi olinya telat nggak, kayak gitu deh. Itu bisa tahu dia, ada datanya di situ. Jadi download sehingga si maintenance itu dia punya data ya. Nah, kadang ini bisa di-download datanya ya dari mobil ini, jadi bisa tahu perilaku dari pengguna mobil ini ya terhadap kendaraan bermotornya, sehingga bahkan katanya bisa membantu troubleshooting ya. Kalau pengen tahu nih mobilnya ada masalah apa gitu ya, itu katanya tersimpan juga di memori dari microcontroller. Jadi terapannya sudah sangat luas sekarang ya. Kalau kamu belajar ini lebih detail akan lebih hebat. Nah intinya bahkan di mesin pesawat ya, hampir semua perangkat yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu ada gadget sistemnya ya. Tentu termasuk smartphone ya. Nah, ini kan hampir semua perangkat yang kita pakai sehari-hari ya. Bahkan perangkat fitness ya, di situ dia bahkan dipasang beberapa sensor nih yang canggih ya. Ada sensor untuk deteksi detak jantung ya, tekanan darah ya, dan terusnya ini. Jumlah kalori yang dikeluarkan oleh pengguna alat olahraga itu. Nah, itu semuanya dicatat dikerjakan oleh sebuah embedded system ya, microcontroller yang terpasang di dalam perangkat itu. Oke. Itu inti dari pengertian dasar embedded system ya. Kita diskusi aja sambil ngobrol boleh, kalau mau ada yang mau disampaikan boleh langsung ya. Sistem menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Nah, apalagi kalau mau kita terapkan di bidang robotik ya. Nah, robotik ada nggak nih? Coba satu lagi. Nah, coba kita browsing aja ya. Microcontroller robotics ya ada. Sekarang tuh kamu nak belajar tuh, kamu nak pinternya mudah kamu deh. Tidak mahal biayanya tidak. Nah ini ya. Ini kamu bikin robot-robot, ya di dalamnya ada embedded systemnya. Yang paling populer yang menggunakan ini Arduino ya. Nah, kalau Arduino ini prosesornya Atmega ya, chipsnya nih. Nah, chipsnya ini Atmega ya. Arduino tuh merek sebenarnya, nama perusahaan pengembang ini microcontroller ya, dari Italia. Ya. Sebenarnya ada microcontroller lain yang bahkan dia benar-benar sebuah mini PC yang disebut dengan Raspberry ya. Kalau Raspberry itu yang mengembangkan Inggris ya, kalau Arduino ini Italia ya. Nah ini robot ini sangat di dalamnya intinya ya sebuah embedded system, sebuah microcontroller ya, nah, untuk mengendalikan. Nah kalau ini WeMOS ini ya, WeMOS. Atau jenis ini Arduino yang ada WiFi-nya ya. Yang bentuknya kayak ini ada beberapa jenis ya. Ada WeMOS ada ya. Ada juga Node MCU ya. Itu beda di IC yang digunakan ya. Kalau Arduino tadi Atmega tadi ya. Kalau WeMOS itu ya WeMOS ya. Nama chipsetnya memang dia. Jadi diambil dari nama chipsetnya. Untuk memprogramnya toolsnya sama ya. IDE-nya bisa menggunakan IDE yang sama ya. Tinggal paketnya aja yang mungkin harus di-download ya. Nah ini ya. Nah, ini chipsetnya ya. Kalau mau tahu WeMOS, tambah aja keywordnya WeMOS ini. Banyak nih. WeMOS. Bisa ya. Jadi bikin robot itu bisa pakai ini Node MCU ya, ini SP286 tadi ya. Nah ini WeMOS ya. Ini WeMOS ya. Kalau WeMOS yang kalau kamu cari di e-commerce ya, dia sudah ada WiFi-nya dia dan lebih murah harganya kalau WeMOS ya. Oke, itu contoh microcontroller. Saya juga bersama tim riset saya libatkan juga mahasiswa sedang mengembangkan mesin penjualan kopi ya, coffee vending machine. Nah, ini saya masukkan ke hibah riset dari Dikti ya. Mudah-mudahan kalau lulus, nah nanti kita buat bukunya ya, biar kamu juga bisa belajar ya. Sudah berhasil itu, prototipenya sudah bisa. Jadi kamu bahkan bisa juga pakai kalau kamu di rumah punya punya tempat bisnis ya.
mau jualan kopi ya tanpa ditunggu orang ya. Jadi kalau orang nak beli kopi cukup masukkan koin, nanti keluar kopinya, disediain itu pakai cup itu ya. Nah, itu bisa pakai alat kita, nanti mau kita produksi. Sudah saya ajukan ke hibah pengabdian di Simlit Mas ya, di Sedikti. Nanti kalau diterima kita mau produksi yang banyak ya, sehingga nanti bisa dipakai oleh masyarakat luas itu ya. Dan sudah saya hakikan, sudah ada hak patennya, hak ciptanya sudah saya urus ya. Nah, bentuknya, sayangnya nih bentuknya, fotonya di mana ya? Ada di HP tapi fotonya. Nanti lain waktu ya kita tunjukkan ya. Fotonya ada di HP dia. Oke. Yang kemarin pas pameran di OP itu ya? Nah ya betul. Nah kalau kamu kemarin nonton di pameran itu, alat coffee vending machine yang dibuat oleh tim riset saya itu sudah dicoba bahkan oleh Pak Gubernur ya. Ya, oleh Gubernur Sumatera Selatan sudah Boleh dicoba. masukkan nggak Pak untuk mesin kopinya? Ya gimana? Untuk casingnya itu terlalu besar Pak. Kayaknya mungkin karena memang untuk termosnya Pak, ukuran termosnya Pak. Iya, jadi kan itu mesin itu kan intinya dia hanya bisa mengalirkan cairan yang sudah ada ya. Jadi kopinya sudah dibuat gitu ya. Otomatis kita yang mudah pakai termos kan ya. Berarti ada beberapa jenis minuman yang memang sudah jadi ya Pak. Iya. Kalau misalkan dia dari bubuk dulu Pak gitu Pak, kayak bubuk misal minuman kalau nanti dari bubuk dulu kan. Bubuk dulu, nanti ada tab di tabung lah di atas itu, nanti ada air filter di belakangnya itu, nanti bisa mau milih dia jenis kayak Fanta atau bisa ya. jeruk, Bisa kalau mau dikembangkan ke arah ya. sana tentu bisa. Kalau itu berarti sudah robotnya ya, robot pembuat kopi gitu ya. Robotnya berarti. Tentu itu butuh apa? Kemampuan mendesain mekaniknya ya, nggak mudah kalau itu. Ya, tapi bisa diarahkan ke sana bisa. Intinya mekaniknya dirancang terus nanti dikendalikan dengan microcontrollernya itu kan. Bisa, dikembangkan ke sana bisa. Jadi yang saya jadi pikiran saya itu gini, kampus kita itu, kelemahan dari kampus kita ya, ini terus terang, itu kampus kita itu belum mempunyai hak paten. Dari jurusan apapun ya, dari teknik, dari enggak punya hak paten. Ada teknik sipil tuh pernah ngajukan hak paten ya, dari karya disertasinya dekan teknik itu ya, tentang teknik sipil ya. Tapi belum diterbitkan sertifikatnya. Artinya bisa jadi belum diterima itu hak patennya. Nah, hak paten itu nggak mudah. Bisa diakuisisi oleh orang lain, Pak. Nah, itu hak paten itu mudah. Nih kalau alat yang sudah dikembangkan oleh tim riset ini mau saya ajukan sampai ke hak paten. Kalau hak ciptanya sudah saya urusan. Itu hak ciptanya sudah ada. Tinggal hak patennya karena sudah ada prototipenya kan. Bahwa vending mesin ada banyak. Kalau perusahaan besar kayak Mitsubishi, terus Fuji Electric itu ada di buatan Jepang yang besar ya. Tapi yang kita buat ini adalah versi vending mesin versi rakyat ya. Tentu beda kan. Sama seperti kamu punya sepeda ya. Sepeda tuh yang nemukan sepeda kan sudah lama ditemukan berabad-abad yang lalu ya. Ya, tapi orang yang bikin sepeda lipat itu hak paten itu. Jadi nggak sembarangan orang bisa memproduksi sepeda lipat itu karena ada patennya itu. Karena beda kan sepeda lipat dengan sepeda biasa. Nah, gitu contohnya. Tidak. Itu contoh konsep hak paten itu kalau mau ngurus paten ya. Jadi bisa aja kamu tuh berkreasi, yang penting ada invention ya. Invention itu ada temuannya ya. Bahwa temuannya itu dengan merakit barang yang sudah ada boleh. Jadi barang yang sudah ada, teknologi sudah dibikin orang, kamu rakit menghasilkan barang yang baru. Nah, itu boleh, itu temuan namanya invention itu namanya. Tentu nanti kalau kamu ajukan di paten ya. Nah, kebetulan di kampus kita ya kalau kamu nanti misalnya skripsinya ya, karena skripsi kamu mau dicarikan hak cipta nanti bisa dengan saya ya. Di kampus kita itu diurus di bagian Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis yang kebetulan dengan saya itu ya nanti bisa itu karena kampus itu sangat kalau hak cipta banyak kampus kita ya dosen yang sudah punya hak cipta banyak karena hak cipta itu kan termasuk dalamnya ada buku ya paper jurnal itu boleh dicarikan hak cipta ya. Nah termasuk yang program komputer yang untuk mengendalikan coffee vending machine yang saya buat itu sudah saya hak ciptakan. Jadi program komputer itu bisa dicarikan hak ciptanya ya. Nanti bisa bertanya berkonsultasi dengan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Kalau mau mengurus hak cipta.
Mungkin kalau di MBKM mungkin bisa loh punya hak itu bisa menggantikan skripsi mungkin. Kamu nggak perlu nulis skripsi tapi punya hak cipta misalnya. Nah, mungkin bisa itu. Nanti didiskusikan dengan itunya tentu ya, Kaprodinya ya. Kan dengan Merdeka Belajar itu sekarang kamu punya banyak pilihan ya untuk menempuh SKS ya. Oke, itu pengertian dari apa tadi embedded system ya. Jadi kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah akrab dengan embedded system ya. Kamu punya HP itu ya di situ ada prosesornya, ada mikroprosesor pasti ya. Kalau HP itu lebih kompleks lagi itu, bahkan di dalam HP kita itu ada banyak sensor yang terpasang di situ sebenarnya kan. Jadi lebih kompleks lagi itu sebagai sebuah embedded system ya. Kamu punya kamera ya, beli kamera digital ya, itu pasti ada embedded sistemnya. Sorry, ini enggak keluar nih. Nah, jadi contoh embedded system mudah kita temukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang jadi masalah kalau kita orang komputer kita harus tahu ya, harus tahu bukan hanya konsepnya aja ya, kita mudahnya kamu harusnya punya project ya. Kalau apalagi kalau untuk skripsi juga boleh ini ya. Tema skripsi kamu boleh tentang nanti tentang Internet of Things ya. Bahkan copy vending mesin yang saya buat dengan mahasiswa itu dia ada yang pakai sebagai tema riset, nanti bisa berkelompok ya tema risetnya. Itu sampai jadi 3 tuh yang copy vending mesin. Jadi ada yang dia memprogram sensor coin acceptornya, ada yang memprogram mini pompa elektriknya ya. Terus ada yang membuat sampai ke Internet of Things ya. Jadi data yang direkam oleh sensor itu, jadi kalau ada transaksi orang beli kopi gitu ya, itu dicatat ke database. Nah, itu yang hasilnya nanti kalau sudah terpasang sejalan semua ya, berarti sebuah Internet of Things ya. Jadi aktivitas dari mesinnya itu tercatat di server. Maka baru kita sebut sebagai Internet of Things. Bahkan kedepannya nanti mesin itu masih bisa perkembangan luas ya. Misalnya bagaimana kalau mau transaksinya bukan dengan uang manual ya, tapi dengan uang digital ya, maksudnya. Berarti perlu terkoneksi dengan uang-uang digital ya, pakai Dana, pakai GoPay, pakai ShopeePay gitu kan. Nah, itu satu judul skripsi sendiri itu. Terus bagaimana supaya orang bisa transaksi dengan aplikasi mobile. Nah, misalnya kalau bisa uang digital lah berarti bisa dengan aplikasi mobile kan. Nah, itu satu judul skripsi lagi. Jadi satu project coffee vending machine itu bisa menghasilkan skripsi hitungan saya bisa 5 sampai 6 judul itu. Ya, yang semua bisa bentuk jurnal bahkan nanti luarannya ya. Nah, itu enaknya kalau kamu bikin project skripsi kamu itu yang up to date ya. Jadi jangan hanya niru-niru skripsi yang sudah ada ya, cari tema sendiri ya. Ya konsultasi cari pembimbing yang sesuai dengan passion kamu ya, kamu pengen memperdalam apa gitu ya. Kalau saya diajak diskusi dengan mahasiswa apapun enggak masalah ya. Bahkan banyak mahasiswa yang bimbingannya dengan dosen lain tapi juga bimbingan dengan saya, dia enggak masalah aja. Ya, datang aja dengan saya, Pak, mau diskusi. Tapi tentu ini ya, judul skripsinya harus sesuai dengan fokus riset saya ya. Nah, untuk ngelihat fokus risetnya dosen tuh cari di Google Scholar ya. Kamu buka Google Scholar, ketikkan nama dosennya. Nanti muncul jurnal-jurnal ya. Nah, baca itu jurnalnya ini, dosen ini suka penelitian apa. Ya. Kalau paper saya yang banyak dirujuk orang tuh, pertama tentang yang terakhir itu tentang data analitik ya. Nah, ini embedded system itu juga nyambung nanti loh dengan data analitik ya. Itu nyambungnya nanti sebagai bagian dari data engineering. Ya. Jadi untuk mengenerate data ya. Nah, kalau kamu bisa berhasil membuat sistem Internet of Things, maka sistem Internet of Things kamu tuh pasti pada setiap waktu menghasilkan data dia kan. Nah, data tadi kalau kamu kumpulkan ya disimpan ke dalam server, terkumpul dalam periode waktu tertentu ya 1 tahun, apalagi bertahun-tahun itu ya, maka data tadi punya nilai. Nah, supaya punya nilai butuh ilmu namanya data science ya, data analitik ya. Jadi datanya dibaca, dianalitik, baru nanti menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, baru alat kamu sangat berdaya guna ya. Jadi ini nyambung ke luas deh kalau kamu perdalam. Bidang embedded system ini ya. Nah, bahkan konsep ini kan mencakup penguasaan perangkat keras. Nah, jadi kamu harus ya tahu lah perangkat keras ya. Komponen elektronik tahu lah ya, apa yang namanya IC, apa yang namanya resistor ya penghambat ya, apa yang namanya apalagi kapasitor ya. Nah, istilah-istilah kayak itu harus tahu lah ya.
Karena nanti kalau membuat project microcontroller biasanya akan berkaitan dengan itu ya, terutama resistor kadang kita butuh. Sistem embedded merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronika. Ya, jadi embedded system itu memang hanya biasanya hanya bagian dari sistem yang lebih besar, benar ya. Dalam Internet of Things, bahkan embedded system yang berupa microcontroller itu biasanya dipasang di node ujung ya, yang dia terkoneksi langsung dengan sensor ya. Jadi karena sensor itu bisa membaca atau menghasilkan data, tapi tidak bisa mengirim data langsung ke jaringan, maka butuh microcontroller ya untuk membantu sensor tadi mencatat datanya. Ya. Sebuah microcontroller itu bisa mengirimkan data di internet. Nah, kalau kita koneksikan dengan internet pakai wifi atau pakai kabel, ya, itu dia bisa mengirimkan data ke internet. Tapi sebuah microcontroller karena kapasitasnya yang terbatas, dia tidak bisa menyimpan data, apalagi dalam jumlah yang besar ya, big data ya, nggak bisa dia. Karena itu sebuah sistem Internet of Things juga membutuhkan sebuah perangkat server ya, minimal server database ya kan. Tentu sebuah server database supaya bisa diakses butuh juga server webnya gitu ya untuk mengaksesnya gitu kan. Nah, jadi dia sangat terkait itu ya, dan memang embedded system hanya salah satu bagian pada sistem yang lebih besar, misalnya pada sistem Internet of Things gitu ya. Nah, itu kalau ada pertanyaan lagi boleh. Nanti juga gini loh ya, ke depan project saya tentang vending mesin tadi ya, coffee vending mesin itu kalau kamu ada yang pengen tertarik untuk mengembangkan lanjut, misalnya tadi ya yang belum itu kan bagaimana supaya orang bisa bertransaksi dengan uang digital ya. Nanti ambil salah satu judul boleh. Coffee vending mesin dengan transaksi GoPay misalnya ya. Kamu bisa bikin programnya, bikin aplikasi mobilnya, jadi satu judul. Satunya lagi bikin pakai Shopee Pay misalnya. Izin motong Pak. Iya, ya. Untuk ngomong yang kata Bapak, misalnya transaksi via mobile berarti Pak ya. Iya, ya. Kalau misalkan tadi terpintas di pikiran saya itu ada satu konsep gitu Pak. Jadi kan ada itu modul yang kayak Wemos itu yang pakai sistem Bluetooth kan Pak. Bisa. Ada yang sistem WiFi juga kan yang langsung kan Pak. Iya, bisa. Berarti kalau sistem WiFi itu kan bisa di tethering kan Pak, di set kan untuk bisa dikonekin ke HP kan Pak. Nah, nanti kalau kita konekin ke situ berarti bisa juga kita buat program Pak di dalamnya itu jadi kayak suatu aplikasi nanti bukan aplikasi lebih ke web server gitu Pak. Jadinya di dalamnya itu Pak. Jadi pas kita sudah connect itu kita buat transaksi nanti payment-nya itu via online Pak. Jadi kayak nyambungin misalnya kayak yang kita belanja di Tokopedia gitu Pak. Ini kan ada itu. Pernah kau bikin aplikasi yang itu transaksinya pakai uang digital? Bikin sih belum Pak, cuman secara konsepnya itu terpintas di otak saya terus untuk algoritmanya kayaknya mungkin agak nyambung Pak saya Pak. Kamu harus connect ke aplikasinya, misalnya pakai GoPay ya, kita fokus ya pakai GoPay. Iya. Kamu harus menghubungi adminnya GoPay untuk mendapatkan kode itu, kode koneksi. Iya Pak, iya. Nah, kalau misalnya untuk sinkronnya itu belum bisa dapat, kemungkinan bisa kayak kayak ini Pak, apa namanya, cuman ngasih kayak nomor FA virtual account, nanti ini dia kan nanti cetak virtual account Pak gitu. Ya banyak tekniknya, jadi bisa aja yang paling simpel kalau kamu bisa membaca notifikasi yang muncul dari HP. Kalau kamu HP kamu tuh ada akun GoPay-nya misalnya, itu kan pasti ada notifikasi. Nah, ada duit masuk, ada uang transfer, ada duit yang terpotong, kamu transaksi itu kan kamu kalau bisa ngambil notifikasinya itu tinggal dikonekkan aja dengan aplikasi apalah coffee vending machine bisa atau aplikasi apapun. Bisa itu sebenarnya. Tapi sebenarnya yang paling aman kamu harus minta kode sebagai developer ya dari adminnya GoPay gitu ya. Itu nggak sulit, tidak mudah bisa itu. Karena GoPay juga pengen supaya uang digital dia tuh terkoneksi dengan aplikasi yang banyak sehingga penggunanya tuh banyak. Dia kan nyari gitu. Dana ya kan banyak uang digital sana ya. Dana, Shopee Pay, GoPay banyak banget, link banyak sekali itu kan. Nah, itu mereka berlomba-lomba mencari partner aplikasi
yang mau terkoneksi ke dia, sehingga pengguna dari uang digital dia itu makin banyak. Sekarang kan orang berlombanya itu. Siapa yang bisa bikin aplikasi uang digital paling besar, penggunanya banyak, hebat dia ya. Pasti dia akan menguasai transaksi keuangan. Gitu ya. Nah, itu bisa satu judul itu. Bahkan nanti misalnya yang satu mau ngonekkan ke GoPay, satunya ngonekkan ke Dana misalnya. Itu 2 judul udah. Boleh nanti diskusi dengan saya. Untuk mengembangkan coffee vending machine kita ya, sehingga nanti jadi sebuah vending machine yang canggih. Itu terapannya juga luas, bukan hanya untuk kopi sebenarnya. Kalau saya, yang penting produknya berupa cairan bisa diaplikasikan dengan pemrograman microcontroller yang sudah ada programnya ya, yang sudah saya ciptakan tadi, tinggal diterapkan aja ke aplikasi yang mana ya. Untuk desain produknya ya tentu harus dirancang ya, didesain. Begitu, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau materinya bisa dibedah sendiri ya, nanti kita di sesi khusus kita khusus membahas tentang arsitektur Arduino ini boleh. Nah, kita bahas nanti di sesi khusus ya. Oke, jadi inti dari mata kuliah kita seperti itu ya. Mungkin nanti kita refresh lagi tentang, kalau kamu pernah kuliah dengan saya dengan pemrograman platform khusus, boleh ya kita refresh lagi ya, supaya lebih, karena memang prakteknya sebenarnya itu prakteknya. Sebenarnya kalau kita punya lab, harusnya yang kita coba bukan hanya Arduino, kita harus nyoba Raspberry juga ya. Kalau Raspberry itu bisa diprogram pakai Python, bahkan dia pakai Python jam programnya, karena dia ada operating system yang di dalamnya, ada di install sebuah operating system sehingga bisa itu ya. Ya, ini materi-materi silakan juga di download ya, dibaca. Ini tugasnya belum ada nih. Ya, nanti kalau sempat saya sisipkan nanti tugasnya ya. Harapan saya kamu aktif di semua link yang sudah saya pasang ini ya. Gitu untuk kuliah kita sudah berapa menit? Nah, jadilah ya. Udah 30 menit ya. Nah. Pertanyaan bisa juga disampaikan di forum ya. Kamu silakan aktif juga di forum ya. Ini memang hanya mata kuliah konsentrasi khusus sih. Ini saya mau ngerancang program MBKM sebenarnya untuk mata kuliah yang berhubungan dengan Internet of Things ini. Karena kemarin tim saya yang menghasilkan prototipe copy vending machine itu sebenarnya dadakan juga tuh saya bentuk itu ya. Kepikiran saya hanya itu tadi, kok kampus kita tuh belum punya hak patennya, cobalah kita cari ide apa gitu ya. Kayaknya ada prospek, nah kita kembangkan terus ini. Jadi kalau kamu mau tugas akhirnya temanya tentang microcontroller atau Internet of Things, nah nanti bisa kita diskusi lebih jauh ya untuk menentukan temanya apa, judul kamu lah juga. Tema yang lain juga boleh. Banyak, Internet of Things itu sangat luas temanya ya. Sangat terbuka luas sekarang. Oke, mungkin kuliah kita sampai di sini dulu. Kita sambung minggu depan ya. Sudah 30. Oke, ini ada 3 mahasiswa Pak ya. Semua sudah bisa buka e-learning nih ya, 3 mahasiswa nih ya. Kamu nih ya. Sudah Pak, bisa. Oke, sip. Baik, sampai ketemu di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak info Pak. Oke.